Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dimanapun berada, Alhamdulillah saya Barbara Gunawan kembali dapat menyapa pemirsa sekalian, terutama yang sedang memperdalam manajemen risiko. Besar harapan saya, pemirsa sekalian dalam keadaan sehat dan berlimpah berkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan topik tentang terminologi risiko. ISO atau International Organization for Standardization berdiri pada tahun 1947 yang memiliki kantor yang berpusat di Jenewa, Swiss. ISO memiliki anggota sebanyak 161 anggota Badan Standarisasi Nasional. Hingga 30 Januari 2024, ISO telah menerbitkan 25.176 standar internasional. Ada dua standar manajemen risiko dari ISO, yakni keluaran tahun 2009 dan 2018. ISO 31000 menjadi standar penting dalam penerapan sistem manajemen risiko dalam sebuah organisasi. International Organization for Standardization atau ISO telah mengeluarkan dua versi ISO 31000, yaitu 2009 dan 2018. Apa perbedaan ISO 31000 tahun 2009 dan 2018? Hal ini perlu Anda ketahui. ISO 31000 2009 merupakan standar manajemen risiko versi awal yang dirilis oleh ISO. Sementara itu, ISO 31000 2018 merupakan versi pembaruan. Oleh karena itu, Anda bakal mendapati adanya perbedaan ISO 31000 2009 dan 2018. ISO 31000 2009 mengenal 11 prinsip. Dalam manajemen risiko ISO 31000 2018, 11 prinsip tersebut dibentuk menjadi lebih sederhana. Jumlahnya pun diperkecil menjadi sebanyak 8 poin. Prinsip menciptakan nilai dihilangkan dan diubah menjadi tujuan. Sementara itu, dua prinsip lain, yaitu bagian dari proses pengambilan keputusan, serta secara eksplisit menangani ketidakpastian, dihapus. Perbedaan ISO 31000 2009 dan 2018 selanjutnya adalah berkaitan dengan kerangka kerja atau framework. ISO 31000 2009 mengenal adanya 5 komponen kerangka kerja. Pada ISO 31000 2018, mandat dan komitmen diubah menjadi kepemimpinan dan komitmen yang ditempatkan sebagai pusat komponen dalam kerangka kerja. Selain itu, ada penambahan komponen framework lain, yaitu integrasi. Secara total, ISO 31000 2018 memiliki 6 elemen kerangka kerja, yaitu kepemimpinan dan komitmen, integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan peningkatan. Terakhir, perbedaan ISO 31000 2009 dan 2018 terkait pada komponen proses tidak terlalu signifikan. Perubahan tersebut terletak hanya pada nama elemen. Dari yang awalnya penetapan konteks menjadi lingkup konteks dan kriteria. Selain itu, proses pencatatan dan pelaporan dimasukkan di dalam diagram. Secara umum, ISO 31000 2018 menyederhanakan versi 2009. Pada versi 2009, prinsip, kerangka kerja, dan proses digambarkan sebagai rangkaian unsur yang berurutan. Pada versi 2018, ketiga bagian digambarkan sebagai sistem terbuka yang saling berkaitan. Lingkup ISO 31000 2018. Standar ini menyediakan pedoman untuk pengelolaan risiko. Ruang lingkup ISO 31000 2018. Standar ini menyediakan pedoman untuk pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi. Pengaplikasian pedoman ini dapat disesuaikan untuk segala organisasi dan konteksnya. Standar ini menyediakan pendekatan umum untuk pengelolaan segala jenis risiko dan tidak spesifik untuk industri atau sektor tertentu.
Standar ini dapat digunakan sepanjang usia organisasi dan dapat diterapkan pada segala aktivitas, termasuk pengambilan keputusan pada semua tingkat. Saudara, risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Efek adalah penyimpangan dari apa yang diharapkan. Efek dapat positif, dapat negatif, atau keduanya, dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang dan sasaran. Dapat memiliki berbagai aspek dan kategori, serta dapat diterapkan pada berbagai tingkat. Risiko umumnya dinyatakan dengan mengacu kepada sumber risiko, potensi peristiwa, konsekuensi, dan kemungkinan kejadian. Manajemen risiko adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam kaitannya dengan risiko. Saudara, pemangku kepentingan adalah orang atau organisasi yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi atau menganggap dirinya dipengaruhi oleh suatu keputusan atau aktivitas. Istilah pihak berkepentingan dapat juga digunakan sebagai alternatif dari pemangku kepentingan. Sumber risiko merupakan elemen yang secara mandiri atau dalam kombinasi memiliki potensi untuk menimbulkan risiko. Peristiwa adalah kejadian atau perubahan suatu set dari kondisi. Suatu peristiwa dapat memiliki satu atau lebih kejadian, serta dapat memiliki beberapa penyebab dan beberapa konsekuensi. Suatu peristiwa dapat berupa sesuatu yang diharapkan, yang tidak terjadi, atau sesuatu yang tidak diharapkan, yang terjadi. Suatu peristiwa dapat menjadi sumber risiko. Saudara sekalian, konsekuensi adalah hasil keluaran suatu peristiwa yang memengaruhi sasaran. Suatu konsekuensi dapat pasti atau tidak pasti, serta dapat memiliki efek positif atau negatif, langsung atau tidak langsung terhadap sasaran. Konsekuensi dapat dinyatakan secara kualitatif maupun kuantitatif. Segala konsekuensi dapat tereskalasi melalui efek beruntun dan kumulatif. Saudara, tentang kemungkinan kejadian. Kemungkinan sesuatu terjadi. Kata kemungkinan kejadian adalah kemungkinan terjadinya sesuatu, baik didefinisikan, diukur, atau ditentukan secara objektif maupun subjektif, kualitatif maupun kuantitatif, dan dijelaskan menggunakan istilah umum maupun matematis, seperti probabilitas atau frekuensi. Istilah bahasa Inggris likelihood tidak memiliki padanan setara dalam beberapa bahasa, sehingga istilah yang setara dengan probability sering dipakai. Pengendalian adalah tindakan yang memelihara dan atau memodifikasi risiko. Pengendalian termasuk tetapi tidak terbatas pada semua proses, kebijakan, peranti, praktik, atau kondisi dan atau tindakan lain yang memelihara dan atau memodifikasi risiko. Pengendalian mungkin tidak selalu menghasilkan efek modifikasi yang diharapkan atau diasumsikan. Pemirsa sekalian, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.